صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. الفاتحة للمصنف الكتاب الحبيب علي بن حسن بن أحمد بن هارون الحبيب زين بن وهب. بسم الله الفاتحة. قال المؤلف الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. قال القليل مع الإحسان خير من الكثير بلا إحسان وذرة واحدة خير من 20 حبلا من الوداع. Sedikit, satu perbuatan yang sedikit, ma'al ihsani, disertai dengan suatu kebaikan, dikerjakan dengan hal yang baik, dikerjakan dengan baik, satu sedikit perbuatan tadi itu khairun, lebih baik, minal katsir, daripada perkara yang banyak, bila ihsan, tetapi tidak dikerjakan dengan baik. Wadurratun wahidah, mutiara satu, khairun, lebih baik daripada 20 muatan yang penuh tapi tidak ada manfaatnya. Ini satu disebutkan di dalam kitab Al-Maju Al-Habib Abdullah bin Husain. Jadi perkara yang sedikit dikerjakan tapi dengan kualitas yang bagus. Apa kualitas yang baik itu? Kalau kita sholat, mulai dari rentetan kita istinjanya bagus, wudunya juga baik, kemudian pakaiannya juga bagus, kiblatnya pas, rukun-rukunnya terpenuhi, Al-Fatihahnya juga bagus, imamnya juga bagus. Karena percuma makmumnya sebaik apapun, imamnya pula yang bacaannya tidak pas, Fatihahnya salah, maka tidak sah semua. Maka dalam berjamaah itu semua harus menyambung. Itu manfaatnya jamaah. Imam harus sesuai Al-Fatihahnya, rukun-rukun Fatihahnya. Sampai mana Fatihah itu bisa merusak sholat? Fatihah bisa merusak sholat kalau seandainya bacaan Al-Fatihahnya itu bisa merusak makna daripada Al-Fatihah itu. Tapi selama tidak bisa merusak makna, maka dimaafkan.
Contoh ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillah saja seperti yang sudah saya sampaikan, Bismillah itu punya hukum banyak. Imam Abu Hanifah membaca Bismillah, Imam Abu Hanifah membaca Bismillah, Imam Malik tidak membaca Bismillah, Imam Syafi'i membaca Bismillah tapi jahar, suara kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad Ibn Hanbal membacanya secara perlahan, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad. Yang tidak baca sama sekali itu Imam Malik, mazhab Maliki. Ayatnya pun secara niat itu juga berbeda-beda. Niat menurut Imam Syafi'i seperti kita, talaffuz dulu bin niat, habis itu masukkan niat bersamaan dengan takbir. Tapi kalau Imam Malik sebelum sholat itu dah niat dia. Sebelum sholat dah niat dia, dalam hati sudah terlintas itu niat. Itu Imam Malik. Banyak pandangan-pandangan para ulama tentang itu. Masuk ke suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha, di situ ada ha. Maka kalau seandainya haknya salah, alham, udah parah benar. Kalau cuma sedikit aja melenceng dari makharijul huruf yang sebenarnya, ha, al-ha itu harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lam harus ditasydidkan. Tasdidnya itu harus terpenuhi semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seandainya melenceng sedikit tapi tidak sampai merubah maknanya, enggak masalah. Enggak masalah dalam artian dalam perkara sholat, tapi dalam perkara bacaan tetap salah. Contoh, Alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca dia Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak sempurna hak dia yang ucap. Tapi tidak sampai bilang al-ha. Tidak sampai bilang al-ha. Kalau masih alhamdulillah, dia baca alhamdulillah, alhamdulillah tipis sangat. Alhamdulillah tipis, belum pas. Haknya itu belum pas, tapi udah mengarah ke hak, tidak sampai ke ha. Nah, kalau dia bacaannya alhamdulillah, itu maknanya berbeda. Yang awalnya segala puji bagi Allah berubah jadi binasalah Allah. Di situ pula. Itu Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pelik sebenarnya daripada hak. Ain ini lebih pelik daripada hak tadi. Ini yang banyak orang enggak paham. Kalau rabbil alamin, alam, Tuhan semesta alam, jamak bentuknya. Alamin pakai ain. Ini yang lebih pelik. Kalau dia bacanya rabbil alamin dirubah jadi rabbil alamin, agak mirip ke ain sedikit. Itu tidak sampai ke hamzah. Jangan sampai ke hamzah. Kalau dia sampai ke hamzah, jauh melenceng makna. Rabbil alamin. Jadi rabbil alamin, alam itu alam artinya alam semesta. Kalau alam pakai hamzah penyakit artinya. Paham ya? Alam itu artinya penyakit. Alam artinya alam semesta. Alam itu artinya penyakit. Tapi kalau seperti alim. Alam artinya alam, alim artinya maha mengetahui. Alam artinya penyakit. Alim pakai hamzah. Kalau tadi alim artinya mengetahui, alim artinya pedih. Jadi kalau alim, innallaha wasi'un alim, innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Tapi kalau dibaca innallaha alimun, tidak diainkan di situ jadi hamzah, beda. Alim artinya pedih. Azabun alim, bukan alim di situ. Itu satu kalimat ini yang paling berbahaya dalam Fatihah. Rabbil alamin. Jadi penyakit nanti maknanya. Kalau jadi hamzah ain jadi hamzah. Jadi
Bacaan tidak pas, tidak bagus, tidak mengapa. Asalkan tidak sampai merusak makna, itu saja. Contoh yang tadi yang saya bilang tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tipis nah, tapi tidak sampai merusak bacaan. Ar-Rahmanir Rahim, dibacanya Ar-Rahmanir Rahim, tidak sampai ke ha, itu tidak masalah. Yang bahaya itu tadi itu kalau dia baca Alhamdulillah, aduh, itu tak bisa jadi imam kalau seperti itu, kalau terlampau parah itu. Nah inilah, jadi kualitas satu bacaan saja, kualitas Fatihah saja bisa mempengaruhi bagaimana kualitas sholat itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib, Al-Imam Abi Suja wa Imam Abi Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qoribnya mengatakan, la yasihhu, tidak sah kata beliau, orang yang qari paham bacaan, macam kami mengerti bacaan Quran itu, ayyutamma, bahwa dia itu bermakmum kepada siapa? Kepada orang yang ummi, yang tidak paham ngaji. Datang saya dalam beberapa kali lah, saya di Dapur ini contoh, dulu di beberapa tempat sudah niat nak jamaah, wabil khusus salatul maghrib, karena saya pengajian keliling kan, singgah di suatu masjid. Ketika mau sholat, maka yang terjadi bacaan Fatihahnya terlampau parah, tidak saya katakan benar, tidak katakan saya macam-macam, terlampau parah salahnya, maka akhirnya saya munfarid, tidak jamaah akhirnya. Daripada saya jamaah 27 malah jadi tak dapat apa-apa. Itu risikonya orang yang ummi. Bahaya sekali suratul Fatihah ini ya. Maliki yaumiddin, kalau dibaca pendek masih. Kalau dibaca pendek, sebagian besar para ulama baca pendek, Maliki yaumiddin. Yang baca panjang cuma satu qiraat saja, qiraatul Hafs, riwayat Asim. Rata-rata semua qiraat bacanya pendek. Maka dalam 4 mazhab, Imam Syafi'i ngikut bacaannya Imam Asim tadi, Maliki yaumiddin. Imam Malik pakai bacaan pendek, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Sudah kita bahas ini kemarin kan? Maka sebagian ulama ada yang rakaat pertama pakai panjang, rakaat kedua pakai pendek, itu enggak masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya harus ditekankan, tasdidnya itu harus rukun, tak boleh di iyyaka na'budu. Kalau ada menekan sikit saja jadilah. Kalau nak sempurna ditekan betul-betul ditekankan. Iya, ada lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, iyyaka na'budu, tak boleh dihidup. Iyyaka tak boleh, tapi buka langsung kalau nak benar. Tapi kalau ada orang yang bacanya cuma sikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak benar ini, cuma dia tak sampai melampaui sangat, sah baca. Jangan terlalu ekstrim ya. Jangan terlampau ekstrim sangat. Ini saya ajarin bukan untuk sikit-sikit, ini tak bagus bacaan Fatihah, bukan. Yang penting dia tidak terlampau sangat sampai merusak makna Fatihah, sah. Tapi kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tak boleh. Tapi kalau masih ada tekanan sedikit, jadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun belum pas nekannya, tapi sedikit tidak ada tekanan, dah jadilah ada tasdid sedikit. Paham ya? Itu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca sedikit ihdinas siratal, short sedikit saja, walaupun situ short qiraat itu ada yang baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu al-hamzah. Beda-beda itu, tapi tak usah kita bahas yang itu.
Intinya khusus suratul Fatihah saja, maka minimal jangan terlampau melenceng. Itu saja. Yang imam hati-hati dalam perkara itu. Nah, itu Fatihah saja. Belum lagi macam mana rukuk kita ini. Macam mana cara kita takbiratul ihram. Takbirnya itu pun tidak boleh bermasalah. Allahu Akbar, kita Syafi'i nggak boleh panjang sangat sebenarnya. Allahu Akbar, nggak boleh terlampau panjang sangat. Makruh hukumnya menurut sebagian ulama. Ada yang kata batal. Kalau dia terputus, Allahu Akbar, batal. Takbir aja itu. Rukuk juga sama. Diperhatikan macam mana lurusnya kita itu dalam rukuk. Sujudnya kita, semua sudah dalam sholat itu perbaiki. Makin banyak kualitas sholatnya, makin bagus, maka makin banyak yang kita dapat. Makanya di sini dikatakan, qala al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, al-Ankabut. Afahum qawlu as-salah al-mu'arrafah bi'al bi'anna as-salah la takunu nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar illa idza ata biha al-musalli 'ala al-wajhi al-hasan wa ra'i ma yajibu fiha. Berapa ya? Kitalah. Wa ma yundabu ma'al huduri wal khushu'i hatta takuna salatuhu kamilatan nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar. Berkata Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu fi qawli, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Afahum qawlu as-salah, apakah kalian memahami bahwa perkataan salat itu al-mu'arrafah, ma'rifat, bi'al dengan al, anna salata, karena sesungguhnya salat itu tidak mencegah kemungkaran dan kekejian dan mungkar, illa, kecuali idza ata bihal musalli, kecuali datang orang yang salat itu ala wajhil hasan, kecuali dengan baik, wara'a ma yajubi biha wa ma yandabu, maka dia mengerjakan apa yang wajib, wa ma yandabu, apa yang disunahkan, wal huduri wal khusyu', disertai dengan khusyuk, hatta takuna salatuhu kamilah, sampai salatnya itu sempurna, nahiyah, yaitu mencegah anil fasya', dari perbuatan keji, wal munkar, dan mungkar. Gini, paham tak paham, dengar saja sudah. Ini ilmu nahu sedikit. Inna salata tanha, sesungguhnya salat, inna harf taukidi, as-salata mansubun bi inna. Jadi as-salata di sini, sesungguhnya salat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Pertanyaan, orang yang salat korupsi, habis salat dia maling, itu kemarin kan. Nah, Al-Habib Idrus di sini mengatakan apa? As-shalah di sini bentuknya itu adalah ma'rifat. Apa yang saya kata? Ma'rifat ini isim yang kata dia itu dah jelas, bukan umum. Salatnya di sini salat khusus, tidak dikatakan umum. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada dua namanya isim. Ada namanya ma'rifat, ada namanya nakirah. Kalau nakirah itu sifatnya itu umum, belum ada kejelasan, sifatnya umum. Kitabu, kalau udah masuk al-kitab, kitabnya khusus berarti. Kalau kitab saja, kitabu saja, kitabun saja, belum masuk al di situ, maka hukumnya itu masih nakirah, kitab yang tak jelas. Tapi kalau al-kitab, satu kitab yang sudah jelas. Salat di sini bentuknya khusus, bukan umum. Dia pakai alif lam, kata Habib Idrus. Alif lam di situ menunjukkan dia ma'rifat. Ini yang saya bilang ini. Apa artinya? Kenapa harus dibahas seperti ini? Ini perhatikan. Artinya, salat mencegah kemungkaran itu tidak sembarangan salat. Tidak semua salat, kata beliau. Di sini dikatakan la takunu nahiyatan 'anil fahsya. Bi anna sholata la takunu nahiyatan 'anil fahsya wal munkar. Bahwasanya sesungguhnya salat itu tidak bisa mencegah kemungkaran dan kekejian, tidak bisa. Illa, kecuali dengan apa? Bagaimana dia datang dengan ala wajhil hasan, baik salatnya, seperti yang sudah saya
jawab dulu dalam satu pertanyaan. Kenapa orang habis sholat jadi jahat? Bukan salah sholatnya, tapi kualitas sholat kita itu. Karena di sini pakai, sekali lagi saya bilang, buka dalam Quran nanti, ini juz 21. Juz 21 kalau Quran Indonesia, kalau Quran kalau Quran Arab juz 21, kalau Quran Indonesia juz 20 akhir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholah itu pakai alif lam di situ, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Jadi pakai alif lam. Kenapa? Kata beliau, artinya dia pakai kalimat khusus. Allah memakai as-sholatu kalimatnya khusus. Artinya apa? Tidak semua sholat mampu mencegah kemungkaran, tidak semua. Kecuali sholat yang dikerjakan dengan cara yang baik, rukunnya ditepati, sunnahnya tepat, istinjanya pas, wudunya pas, Fatihahnya pun pas. Itu kemudian hatinya pun juga dalam keadaan apa? Khusyuk. Dan yang paling penting kalau menurut ulama tasawuf, yang mempengaruhi daripada khusyuknya tidaknya sholat itu tidak sekedar rukun, tapi apa? Apa yang kamu makan itu. Nah, ini yang paling mengaruhi. Wudunya mantap, istinjanya bagus, apa lagi? Rukunnya bagus, semua rukun. Secara fikih pas, satu yang bermasalah. Apa itu kira-kira? Secara ilmu tasawufnya, apa itu ilmu tasawuf? Adab. Pakaian yang dia pakai hasil korupsi. Dia makan dari hasil sesuatu yang haram, menempel di dalam hati. Itu yang terkadang Allah Akbar, macam tak membekas sholat itu. Itu yang terkadang la ilaha illallah tak masuk-masuk. Dengar azan kok berat na telinga. Allahu Akbar. Aduh. Bukan semangat. Dalam sholat Allahu Akbar, sempat kepikiran. Lagi sholat pun kadang kemana-mana otak kita. Apa di antara sebab selain rukunnya tidak terpenuhi, sunnahnya tidak terpenuhi? Salah satu penyebab hati kita bisa kotor, kata ulama, salah satu sebabnya itu adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Nah, ini harus kita perhatikan itu semua. Wallahi, kata ulama, makanan itu nomor satu yang mempengaruhi hati bersih atau tidaknya. Nanti ada pembahasan sendirinya nanti dalam bab haram dan halalnya itu. Itu yang paling penting. Nanti yang mau sholat macam mana pun bergamis, boleh. Boleh bergamis, kemudian dia pakai minyak wangi, semua mantap sudah. Nah, nangis pun dalam sholat, nangis. Tapi makanan di perut itu haram, tak bisa. Sampai dalam hadis bilang begini, Pak, dengerin baik-baik. Apa di dalam satu hadis Rasulullah pernah ngomong begini. Ada orang yang dimana dia bermunajat dengan Allah dengan cara sebaik-baik munajat, berdoa sama Allah baik betul. Nangis. Tapi wallahi fahuwa akalal haram, akalal riba haram. Tidak akan diterima. Wallahi pasti ditolak itu. Mau dia sujud sebagaimanapun sudah. Dia mau nangis bermunajat sebagaimanapun. Apalagi tak nangis. Tapi salah satu sebab hati tidak tenang sebab apa? Perkara yang haram masuk dalam tubuh kita. Itu yang paling mempengaruhi Allah. Nauzubillah ya. Maka kita berdoa tadi yang sering saya baca itu, Allahumma kfina halalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hamba ini dengan perkara yang halal. Jauhkan dari perkara yang haram. Kalau sudah pun kita kerjakan perkara haram itu, ya ikhtiarkan untuk kita bersihkan dengan cara apa? Yang mengganti sesuatu yang sudah kita makan itu. Maka saya berpikir apa? Kalau dalam hadis itu yang sering saya bilang, sebiji korma membuat orang terbakar, bagaimana pejabat kita yang udah korupsi sampai miliaran ratusan, macam mana taubatnya kira-kira Ustaz? Tak bisa taubat itu. Dia taubat dengan Allah bisa, tapi dengan masyarakat tidak akan diterima taubatnya sebelum dia ganti apa yang pernah dia korupsikan itu. Maka itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi presiden, ada tamu datang. Tamu dia bahas negara, tentang negara dia bahas.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia nyalakan lampu pelita. Ketika dia udah selesai membahas tentang pemerintahan, tentang negara, dia balik membahas tentang pribadi, tentang curhat pribadi keluarga dan yang lain-lain. Langsung dimatikan ya. Diganti dengan lampu yang lain. Artinya apa? Saking khawatirnya beliau memakai fasilitas negara yang luar biasa ini. Nauzubillahi min zalik. Maka kita doakan semua pimpinan kita, pejabat kita semua ya, amanah mereka jalankan tugas mereka itu, berat jadi pemimpinan ini. Cukup apa yang saya sampaikan. Salat, hukum salatnya itu sehabis asar maupun subuh, itu hukum salatnya itu adalah haram. Haram tidak sampai berdosa, artinya sangat tidak dianjurkan. Makruh. Illa katanya kalau kita baca kitab. Makanya kalau ngaji kitab itu enak. Kalau ngaji sepotong-potong macam itulah, tak bisa katanya. Apa hukumnya salat setelah subuh? Oh, tak boleh. Dia tidak tahu di situ ada illa katanya ulama situ dalam kitab Matan Takrib itu. Ya, di dalam kitab Fathul Qorib, illa bi sholatis sabab, kecuali salat yang ada sebab. Contoh, salat yang ada sebab, gerhana bulan. Habis subuh terjadi gerhana. Kalau tadi bilang salat subuh tidak boleh lagi ada salat sunnah. Macam mana nak salat gerhana kira-kira? Jadi kalau salat dengan ada sebab salat itu masih diperbolehkan. Ada sebab dia salat itu. Salat apa lagi kira-kira yang ada sebab? Bahkan salat wudu itu walaupun khilaful ulama. Tapi salah satu sebabnya kita salat wudu atau salat apa? Tahiyatul masjid. Mohon maaf, salat tahiyatul masjid. Habis subuh dia datang ke masjid. Boleh enggak dia salat? Kan enggak boleh salat. Jadi tidak semua salat itu tak boleh. Kalau salat ada sebab musabab, enggak masalah. Macam orang qadha salat subuh. Habis salat subuh, dia qadha salatnya, boleh enggak? Kalau tadi berprinsip tak boleh salat habis subuh. Boleh tak? Boleh, ada sebab dia salat. Dia nak qadha. Yang enggak boleh itu salat sunnah biasa, enggak boleh. Enggak ada sebab dia salat sunnah. Kalau orang masuk ke masjid, ada sebab. Dia salat subuh, habis salat subuh dia pergi ke masjid lain, ada pengajian di aula ni. Dia di Azulfa, datang ke masjid. Harus dia salat sunat tahiyatul masjid dulu. Sementara dia datang habis salat subuh. Macam mana? Boleh dia salat. Nah, sekarang untuk menemani orang untuk salat jamaah, kasihan kalau kawan kita dia salat sendiri dapat 1 derajat cuma. Kita temani, ada sebab kita. Maka sah atau tidak? Sah, enggak masalah. Boleh. Yang enggak boleh itu salat biasa. Maka dalam kitab itu udah jelas tuh. Ada sebab, tidak semua salat dilarang habis subuh maupun asar tadi. Tapi kalau ada salat itu salat ada sebab, ada yang membuat kita salat, maka diperbolehkan. Tidak dengan sengaja. Tidak dengan sengaja macam salat ba'diyah subuh atau habis salat langsung dia salat apa gitu, sengaja. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, macam salat apa namanya? Terbit matahari itu isyraq. Isyraq itu walaupun dalam beberapa kaidah pendapat ulama berbeda-beda, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian mengatakan tidak ada salat isyraq, yang ada duha. Ada yang mengatakan sunnah menurut mazhab Hanafi. Boleh dia salat isyraq, isyraq ya isyraq, duha ya duha. Itu Hanafi. Kenapa sampai Imam Syafi'i mengatakan isyraq? Tak ada. Karena itu tempat dimakruhkan, bukan habis subuh saja. Habis subuh sampai terbit matahari sampai kapan tidak bolehnya? Sampai matahari setinggi ini, setinggi tongkat, atau ginilah, kita berdiri di matahari ini. Bayangan kita dah 2 kali dari matahari itu, itulah awal mula daripada solat duha. Itu baru boleh disolat. Boleh kita solat. Paham ya? Sementara Rasulullah salat subuh dulu telat. Pernah beliau telat salat subuh. Kalau enggak telat Nabi bahaya kita. Macam mana kita nak nyontoh? Nabi telat, ketiduran beliau, dibangunin sama Bilal. Langsung beliau salat padahal matahari sudah terbit. Kenapa? Salat qadha namanya. Mengganti salat.
sholat. Jadi tidak semua sholat itu tak boleh, enggak. Kalau sholat ada sebab musababnya, boleh. Ada lagi, silahkan. 5 menit lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lebih dari pembahasan ini. Iya. Saya minta di masalah perdagangan. Andai kata seorang pedagang itu mengambil taruhlah sayur 2 juta, tapi dia jual bisa menjadi 3 atau 4, terus dia jual dengan harga yang sama. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ambil 2 ikat 5.000. 1 ikat 5.000. Jadi 2 ikat 10.000. Nah, kemudian dari 2 ikat itu dipisahkan lagi jadi 3. Ya kan? Dijualnya 5.000. Sah apa tidak? Selama tidak ada gharar di situ. Yang tidak boleh dalam hal jual beli itu gharar. Ini harus dihati-hatikan. Apa itu gharar? Jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, tidak ada transparansinya. Kalau hanya jualnya ikat, tidak masalah, ikat yang dijual. Yang bahaya ini, yang sering saya sampaikan, kalau Anda jual sesuatu dengan timbangan, jual air 1 liter, harga 10.000, tidak ada masalah di harga. Cuma pas Anda kasih orang, ternyata beratnya cuma 9 on, ini gharar. Haram hukumnya, haram. Ayat yang mengatakan tentang timbangan ini nggak main-main. 1 surat loh, sampai jadi judul nama surat. Hati-hati masalah timbangan takaran ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Surat Al-Mutaffifin. Kaum Nabi Syuaib itu diazab bukan karena dia tidak taat sama Allah dalam perkara lain, enggak, bukan karena nyembah berhala saja, enggak. Kaum Nabi Syuaib itu diazab sama Allah karena sebab apa? Dia melebihi takaran tadi. Tadi minyak dijualnya tulisannya 1 liter minyak goreng. Tahu-tahu pas ditimbang harganya misal 15.000. Pas kena timbang ternyata cuma 900 ml. Nah, ini kan horor jadinya. Akadnya 1 liter, ternyata yang dia kasih ke orang 1 liter. Mini bensin 11.500, 12.000 harganya. Di pom bensinnya 12.000, yang keluar ternyata apa? Ternyata tidak sampai 1 liter. Haram, haram. Wallahi haram. Paham ya? Kalau jual botolan, 1 botol, ini bensin. Bensin 1 botol. Dijual 20.000 sah, 25.000 sah. Kenapa? Dia tidak jual literan. Per botolnya yang dijual. Banyak minyaknya jelas. Tinggal kita mau ngambil apa tidak. Yang tak boleh itu kalau dia tidak nampak apa yang keluar dengan harga. Harganya misal 12.000, tapi yang keluar ternyata 12.000 seliter. Tapi yang keluar cuma 900. Haram, wallahi haram. Tidak ada ayat di Al-Quran itu yang spesial seperti apa? Surat tentang timbangan. Buka nanti di juz 20, juz 30 itu. Surat Al-Mutaffifin. Buka artinya di situ. Allah sangat mewanti-wanti perkara timbangan. Sayyidina Umar sampai pernah meradang perkara itu. Kenapa? Ada susu dicampur dengan air. Dijualnya susu, akadnya susu, tapi ada air di dalam, nggak boleh. Kenapa? Kalau dia mengatakan ini ada susu, ada sedikit saya campur air, jelas dia ngomong. Saya jual ada susu campur air, boleh apa tidak? Boleh, dijujur. Nak dibeli silahkan, enggak juga sama. Paham ya? Nah itu. Nah ini yang saya wanti-wanti sama semua pedagang siapa saja. Jual minyak goreng yang pakai timbangan. Jangan Anda curang dalam timbangan itu. Hati-hati sekali. Minyak per liter. Baik botolan maupun mini. Apa saja itu sudah. Kalau Anda jual 1 liter, ya 1 liter yang keluar. Jangan dimainkan.
Karena nggak ada ayat setegas daripada timbangan itu. Luar biasa Allah kata. Diazabnya kaum Nabi Syuaib bukan karena dia itu tidak taat, bukan karena nyembah berhala, enggak. Nabi Syuaib kaumnya diazab karena sebab apa? Melebihi takaran timbangan. Hati-hati perkara ini. Horor namanya itu. Jual beli tidak jelas. Beli gula 1 kilo harganya 10.000, tapi ternyata cuma 19 mililiter, tidak sampai sekilo. Tapi kalau ada orang jual, dia bilang apa? Saya jual ini gula 1 kilo, pas 1 kilo, harganya 20.000. Padahal harga orang 10.000, dia mau jual 20, sah enggak masalah. Karena timbangannya jelas dan orang mau seperti itu. Yang terakhir, saya harus sampaikan, dan sudah habis waktu saya. Jangan nimbun-nimbun barang, itu juga nggak boleh, dilarang dalam Islam. Nimbun-nimbun barang itu sengaja. Kelak dijual lagi, nunggu bensin itu nanti sebulan lagi nak, minyak sebulan lagi nak naik, ditimbunnya, haram hukumnya itu, nggak boleh, sengaja itu. Nunggu kelangkaan, itu zalim sama orang itu namanya. Itu juga nggak boleh. Banyak yang dilarang. Menawar orang ketika orang lagi menawar juga nggak boleh. Saya beli ini sayur 20.000, ada dia datang lagi, saya beli 30.000, itu nggak boleh. Menawar barang orang ketika orang sedang menawar. Dan banyak lagi masalah jual beli. Intinya la yabi'u wa la yashtari fi suqina hatta ya'lamu hukmullahi fi. Wa man lam yatafaqqah akala riba fa huwa la ya'lam. Itu kata Sayyidina Umar. Jangan jual beli sebelum Anda paham tentang hukum jual beli. Siapa yang tidak paham hukum jual beli, kata Sayyidina Umar, akala riba, dia akan makan perkara riba, dan dia tidak tahu yang dia makan itu adalah perkara riba. Itu kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Maka pahami dulu kalau nak jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.